atau memperdalam langsung tentang materi tips atau bagaimana cara meningkatkan kualitas tidur dengan terapi spa. Oke, yang akan dibawakan langsung oleh salah satu narasumber. Beliau adalah praktisi spa yang sudah sangat saya kenal sekali, dan beliau ini juga pastinya trainer saya, ya. Dan beliau ini sudah berpengalaman di bidang spa dan menjadi junior quality control spa di Taman Sari Royal Heritage dan superintendent spa trainer selama tahun 2011. Dan beliau juga menjabat sebagai Ketua ASTI DPD DKI Jakarta, Ketua Sertifikasi LSP dan LSK di SPA. Untuk mempersingkat waktu, mari kita sambut Ibu Wiwit Asmi Lestari, namanya panjang sekali ya Bu ya, SJT Sujok Terapi AMDFT, Sarjana Ekonomi dan Diploma Sidesco. Waktu dan tempat kami persilakan Ibu Wiwit. Terima kasih Melisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Beauties Alena, saya akan berbagi sedikit tentang bagaimana melakukan terapi spa untuk masalah gangguan tidur ya. Sebelum kita masuk gimana caranya, saya cerita dulu nih, kenapa sih orang bisa mengalami gangguan tidur? Yang pertama adalah biasanya orang yang gangguan tidur buat kita khususnya perempuan itu biasanya masalah hormonal. Jadi buat perempuan-perempuan, ibu-ibu yang sudah di atas 55 tahun yang sudah menjelang menopause atau yang sudah menopause itu pasti akan mengalami masalah gangguan tidur, dan itu sesuatu yang normal. Tapi kalau misalnya terus-terusan terjadi, itu akan menimbulkan suatu kondisi yang tidak normal buat tubuh gitu, karena konsepnya di spa itu kan kita menyeimbangkan jiwa, raga, dan sukma. Kalau misalnya ada sesuatu yang tidak seimbang, misalnya gara-gara tidur, jadi organ kita tidak berfungsi dengan baik, kita akan mengalami masalah kesehatan dari tubuh kita. Mel, maaf, bisa ganti ke jam organ dulu yang slide kedua. Oke, agak digedein boleh ya, difokusin. Saya cerita dulu deh, kenapa sih orang bisa terganggu tadi? Pertama, masalah hormon. Yang kedua adalah kondisi medis. Misalnya orang yang punya masalah penyakit tertentu. Nah, kenapa orang bisa mengalami masalah tertentu di organnya? Nanti kita akan bahas nih, ada jam organ. Jadi di dalam tubuh kita tuh, organ di dalam tubuh kita tuh bekerja ada jam-jamnya. Jadi kayak kalau kita di perusahaan tuh ada shift-nya. Jadi kalau misalnya dia kerjanya pagi, ya dia harus melakukan pekerjaan pagi. Kalau misalnya dia kesiangan dikit, fungsinya akan mengganggu keseimbangan organ yang lain. Jadi di tubuh kita itu Allah sudah menciptakan segitu sempurnanya. Kalau sampai ada yang telat, kesiangan melakukan kerjanya, ataupun ada yang berlebih pekerjaannya, pasti akan terjadi ketidakseimbangan dan menjadi gangguan di dalam tubuh kita secara fisiologi atau secara normal. Nah, kemudian yang ketiga adalah aktivitas. Kadang kalau misalnya pekerjaan yang shift ya, misalnya kayak perawat atau misalnya beberapa pekerjaan yang biasa kerjanya pagi, terus tiba-tiba dirubah shiftnya menjadi malam. Nah, karena udah terbiasa kerja malam, balik lagi ke shift pagi sehingga jam tidurnya terganggu gitu. Dan mengembalikan lagi itu butuh proses. Nah, ini juga mengganggu fungsi dari organ secara keseluruhan. Yang keempat adalah stres. Nah, ini penyakitnya semua orang, apalagi yang tinggal di perkotaan. Stresnya itu bisa macam-macam, bisa stres dari dirinya sendiri, bisa stres dari luar. Nah, bagaimana memaintainnya? Berarti itu harus dilakukan manajemen stres. Nah, setelah kita menganalisa kenapa ya saya nggak bisa tidur gitu ya. Nah, setelah kita bisa menganalisa kita nggak bisa tidur, kita baru bisa menyelesaikan terapi apa sih yang cocok. Kalau misalnya kita nggak bisa tidur karena badannya pegel-pegel, ya harus pijat. Misalnya kita nggak bisa tidur karena ada pekerjaan yang nggak selesai-selesai, pekerjaannya diselesaikan, kemudian relaksasikan mind, relaksasikan pikiran dengan apa? Bisa dengan berolahraga, bisa melakukan sesuatu hobi, bisa melakukan sesuatu yang menyenangkan, atau bisa juga
eh, pergi ke spa untuk melakukan relaksasi, atau kalau di Alena kan bisa home spa panggil gitu ya untuk melakukan relaksasi di rumah untuk merelaksasikan mind. Nah, alternatif lain kalau untuk pikiran gitu pekerjaan bisa melakukan yoga, meditasi, atau kalau di muslim kita bisa melakukan zikir gitu kan, dengan sholat gitu, seperti kita berserah diri. Insya Allah dengan kita melepaskan rasa beban yang ada membuat kita stres, itu juga bisa mengembalikan kualitas tidur tadi. Jadi setelah kita tahu dari analisa 4 apa nih masalahnya, kita baru bisa melakukan terapi kelanjutannya. Nah, kemudian cerita lagi nih sedikit sebelum kita masuk bagaimana terapinya spa, yaitu jam tidur normal kita. Buat kita yang di atas 18 tahun, jam tidur itu normalnya adalah 7-8 jam. Jadi kalau misalnya kita yang workaholic, pekerjaannya full gitu ya, dari pagi sampai malam gitu, terus kemudian jam tidurnya kita itu hanya 3 jam dan 4 jam, itu akan mempengaruhi organ. Nanti saya cerita kenapa saya kasih gambar jam organ di sini. Jadi teman-teman di Alena bisa tahu kenapa sih tadi ada cerita dari Ibu Aditya Putri ya, kalau misalnya dia lagi hamil ternyata dengan kualitas tidur akan mempengaruhi asupan terhadap bayi. Kenapa? Nah, saya akan cerita juga di jam organ ini, karena itu benar sekali. Jadi kalau misalnya asupan kita penuh, asupan itu nggak cuma makanan ya, asupan itu makanan, nutrisi yang kita makan, oksigen yang kita dapatkan, terus kemudian adalah asupan rasa bahagia, karena akan mempengaruhi hormon-hormon. Jadi ini semua 3 asupan ini harus balance. Kalau misalnya ada yang timpang salah satunya, ya pasti nggak balance gitu, dan tidak jadi spa gitu. Nah, kemudian tadi ya tidur 7-8 jam. Jadi kalau nggak bisa 7-8 jam ya kita harus memaintain bagaimana membuat kondisi organ-organ yang di jam-jam tertentu ini menjadi baik walaupun kualitas tidur kita itu agak berkurang sedikit. Nah, halo Mel? Ya, Bu. Ya, masih di situ kan? Masih, Bu. Seru sekali. Bisa di zoom nggak? Bisa di zoom nggak gambarnya? Oke, sudah di. Nggak bisa digedein lagi ya gambarnya? Kelihatan nggak ya beauty Alenanya gambarnya? Nah, ini di sini ada jam organ. Kita mulai dari jam 7 pagi ya. Nah, jam 7 pagi di sini apa ya? Terlihat nggak gambarnya apa? Lambung kan? Nih jam 6, sunrise, matahari terbit. Di sini adalah gambarnya adalah lambung, usus ya, usus dan lambung. Usus, lambung, dan limfa nih, jam 6 sampai jam 10 pagi. Nah, di sini adalah organ pencernaan yang sedang bekerja. Sehingga apa yang perlu penting asupan ketika jam tersebut? Nah, asupan yang perlu adalah makanan. Jadi, sarapan itu sangat penting ketika jam 6 sampai jam 10 pagi. Karena kenapa? Jam kerja lambung itu disarankan sarapan pagi untuk proses pembentukan energi. Jadi kita butuh energi selama 24 jam itu, dan yang pertama adalah tergantung dari asupan makanan yang kita makan dari pagi. Jadi kalau sampai kita kosong atau kita tidak sarapan, itu akan mempengaruhi jam selanjutnya, itu jam limfa. Nah, limfa ini adalah mentransfer nutrisi tadi yang diproses di usus, halus, dan lambung, di mana proses itu akan dibawa ke seluruh tubuh berupa sari-sari makanan, dan itu diproses kerjanya dari limfa. Nah, kalau misalnya kita udah telat sarapan, berarti kan kita nggak punya nutrisi. Nah, efeknya limfa itu memberikan rasa ngantuk. Jadi kalau misalnya kita sampai telat sarapan, itu jadinya selama pagi kerja itu ngantuk. Jadi ada ya orang yang ngantuk tuh jam pagi-pagi nih jam 8 atau jam 10 tuh kok udah ngantuk banget, lemes banget, kok kayaknya nggak ada semangat. Itu berarti sarapannya kurang.
atau asupan yang dimakan itu energinya kurang. Jadi pastikan bahwa jam tersebut adalah jamnya makan. Kemudian masuk lagi nih jam 12. Apa yang dilihat adalah jantung. Nah, kerja jantung saat ini adalah kerja yang paling berat karena dia mompa. Karena dia kerja, otomatis organ yang lain harus istirahat. Makanya kenapa makan siang dilakukan jam 12. Jadi jangan sampai telat makan. Karena kalau sudah telat sarapan, telat makan, organ yang berpengaruh adalah organ. Halo? Iya, Bu. Masih terdengar. Terdengar ya? Ya. Kalau misalnya telat sarapan, telat makan siang, pasti akan yang terganggu apa? Lambungnya terganggu, limpa terganggu, usus halus terganggu, dan jantung juga terganggu. Sehingga apa? Orang yang telat makan, telat sarapan, biasanya munculnya ketika stres langsung lari ke lambung. Sudah lambung bermasalah, deg-degan. Kalau sudah begitu, malamnya nggak bisa tidur. Ya, jadi itu pengaruh. Jadi jangan sampai tuh waktu yang memang jatahnya Allah kasih waktunya organ ini bekerja, jangan diambil. Jadi kalau memang dia jatahnya makan, jadi kasih makan. Kalau dia jatahnya istirahat, jadi dia istirahatkan. Jadi jangan sampai ditelat. Nah, biasanya orang yang workaholic nih, aduh udah telat nih, udah kesiangan, apa nanti aja, makan siang nanti aja gitu. Akhirnya diisinya dengan mungkin makanannya nutrisinya juga kurang serat, kurang protein, kurang vitamin, sehingga mempengaruhi 3 organ ini. Makanya kenapa orang yang gampang stres itu pasti gangguannya 4 ini, antara usus halus, lambung, limpa, sama jantung. Jadi kalau misalnya kita ingin terhindar, kalau itu cuma sekali, kejadiannya cuma sakit mah. Kalau berulang-ulang berterus nanti berefek ke kerja jantung, seperti itu, ya. Terus Amel nanti kalau waktunya habis diinfoin ya. Harusnya berjam-jam dipotong 30 menit. Silakan, Ibu. Nah, kemudian masih jam organ, Mel. Nah, setelah jam 11, jam 12 adalah kerja jantung itu bekerja dan organ lain istirahat. Lanjut ke organ hati jam 3 sampai jam 15. Itu adalah di saat kondisi hati itu dalam kondisi melemah, di mana dia mengumpulkan semua asupan tadi untuk membuat darah baru. Nah, darah baru ini dibawa ke seluruh tubuh. Seperti tadi Bu Aditya Putri menyampaikan bahwa kualitas tidur itu penting. Kenapa? Jam segini itu kalau anak kecil disarankan untuk tidur siang. Kenapa? Karena biar istirahat supaya ngumpulin darah nih, ngumpulin nutrisi dari semua organ tadi nih, kayak misalnya lambung, limpa, usus halus, jantung. Ini udah kerja kan? Akhirnya dia ngumpulin di jam 1 sampai jam 3 supaya bisa memberikan makanan kepada hati bekerja gitu. Nah, pada saat ini ada organ paru-paru juga yang sedang aktif di sini. Nah, itu untuk membantu membuang racun. Jadi kalau misalnya tadi hati kita udah istirahat nih jam 1 sampai jam 3. Nah, jam 3 kita bangun. Buat ibu-ibu atau beauties dari Alena yang ingin melakukan treatment, disarankan adalah jam 1 sampai jam 5. Kenapa? Saat ini adalah jam waktunya untuk detox. Kita waktunya membuang racun. Bisa olahraga, bisa bekam, bisa akupuntur, bisa pijat, bisa terapi minum ya, atau seperti minum herbal gitu ya. Disarankan kan pagi sore ya, saat sarapan dan sore hari. Kenapa jam 3 sampai jam 5? Ini sangat baik sekali untuk terapi karena jam segini semua organ itu dalam keadaan rileks dan paru-paru sedang bantu membuang racun. Jadi untuk membuang racun itu di jam segini nih. Jadi kalau kita pengen detox atau melakukan terapi detox,
dilakukan di jam 3 sampai jam 5 karena organ paru-paru sedang bekerja. Nah, kemudian naik lagi nih jam 5 sampai jam 8 ya, sampai jam 7. Nah, jam ini adalah organ ginjal. Ini ada gambar ginjal ya, ada bladder ini masih pembuangan, masih di jam pembuangan. Small intestine sama bladder ini bagian pembuangan sama paru-paru organ yang bekerja pada jam sampai jam 5. Nah, setelah jam 5 sampai jam 7 itu adalah fungsi ginjal. Fungsi ginjal bekerja di jam sini. Kenapa? Fungsi ginjal itu berpengaruh sekali untuk kecerdasan otak. Jadi buat anak-anak yang mau habis pelajaran untuk kerjain PR, terus kemudian ibu-ibu yang lagi hamil pengen supaya babynya mempunyai kecerdasan yang baik, ya mulailah membaca atau belajar atau mengisi otak dengan keilmuan itu adalah sekitar jam 5 sampai dengan jam 7. Ini sangat baik sekali untuk kecerdasan. Nah, kemudian jam 7 sampai jam 9. Nah, jam 7 sampai jam 9 ini adalah organ lambung bekerja sangat lemah. Jadi dia istirahat. Buat yang diet, nah kenapa? Karena orang-orang yang diet itu juga bisa bikin orang nggak bisa tidur karena jadi lapar. Jadi kalau bisa makan dulu sebelum jam 7 karena jam 7 sampai jam 9 itu organ tersebut istirahat sehingga tidak mungkin dia bekerja. Karena kalau misalnya dia dipaksakan bekerja, akhirnya fungsi lambungnya fungsi lambung yang harusnya istirahat dia jadi bekerja akan mempengaruhi organ yang lain. Jadi disarankan jam 7 sampai jam 9, makanya kalau diet dokter pasti menyarankan untuk tidak makan jam 7 ke atas. Seperti itu. Ini buat yang mau diet ya. Jadi supaya kualitas tidurnya baik gitu. Jadi tidak lapar pas waktu jam 7 sampai jam 9. Tapi biasanya kadang-kadang kalau yang sudah terbiasa dengan kebiasaan makan di atas jam 7 suka lapar dan bikin nggak bisa tidur. Nah, terus kemudian jam 9 sampai jam 11 ini juga kerja limpa. Di sini adalah proses pembuangan, detoks lagi. Jadi kalau misalnya ada yang lembur kerja sampai jam 11, jam 12, sampai jam 1, ini ada kerja fungsi limpa, jantung, dan hati. 3 organ ini. Kalau misalnya tidur kan tadi 7 sampai 8 jam. Kalau misalnya jam 7 sampai jam 8 jam, kalau misalnya kita tidur jam 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Ya, jam 4 kita bangun. Atau kita bangun lagi malam untuk sholat, misalnya itu nggak masalah. Tapi jam 9 kita udah tidur, bangun jam 4 pagi. Nah, ini organnya semua dalam keadaan istirahat. Kalau dipaksa kerja lembur, kerja yang harusnya tidur istirahat membuang racun ini bekerja pada jam segini, ini akan mempengaruhi kerja limpa, kerja jantung, dan kerja hati. Jadi kalau misalnya yang punya masalah limfa, masalah jantung, masalah liver, biasanya hepatitis, gangguan pada hati, terus kemudian jantung koroner, stroke dan segala macam, itu adalah tipe-tipe orang yang workaholic, yang senang begadang, yang senang kerja malam gitu, atau yang suka lembur, yang harusnya semua organ beristirahat, dia tidak beristirahat. Jadi terganggulah organ. Jadi kalau misalnya sampai tidak kualitas tidurnya terganggu, yang terganggu karena pas saatnya tidur itu jam 9 sampai jam 4 pagi, organ ini tidak tidur, akan mempengaruhi kondisi tubuh kita menjadi sakit gitu. Dan sakitnya bahayanya adalah mengganggu fungsi jantung, hati, dan limpa. Masih kedengaran kan, Mel? Masih Bu, baik Bu. Oke. Apa? Oke, sangat banyak sekali ya Bu ya masukan ternyata ya dari Ibu Wiwit, dan kami juga
khususnya Melisa nih Bu yang sering makan malam nih. Itu memang sangat dihindari dulu untuk sekarang. Dan pastinya untuk beauties yang sedang mendengarkan, semoga ini bisa menjadi salah satu materi yang sangat bermanfaat buat nanti dipraktekkan di rumah ya Bu ya, selain Betul. selain ke spa atau pandemi sekarang ini kan kita takut untuk ke spa ya Bu ya. Jadi selain materi ini mereka juga para beauties juga bisa contohnya melakukan terapi yang lain seperti aroma ya Bu ya, atau memang terapi yang sujok sekarang yang sedang digeluti ya Bu ya. Betul. Iya. Oke. Jadi kalau misalnya kita melakukan perawatan spa itu tidak hanya perawatan aja Mel. Jadi kalau misalnya orang di luar menyatakan bahwa spa itu hanya pijat aja atau lulur aja, sebenarnya tidak. Spa sebenarnya adalah kita melakukan balancing body, mind, and spirit. Nah, ini konsep yang harus dipahami dulu, membalanskan body, mind, sama spirit kita itu adalah merubah lifestyle. Jadi kalau misalnya kita hanya bergantung sama massage aja, kita nggak akan tercapai tujuan yang kita ingin capai. Kalau misalnya kita ingin menjadi seseorang yang relaksasi, bahagia, happy, kita harus menghargai organ di dalam tubuh kita, yaitu dengan membalancing semua, yaitu dengan spa, merubah lifestyle. Seperti itu. Ibu Wiwit, terima kasih atas waktunya. Memang kalau 30 menit itu tidak terasa ya Bu ya, rasanya kepengen lama sekali. Oke, mungkin untuk para beauties yang ingin misalnya memesan atau membeli produk kami bisa mengecek kembali di Shopee ya, di Shopee. Oke, Ibu Wiwit, Melisa mau ini Bu, mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Ya, boleh. Bertanya. Kalau sambil bertanya mungkin boleh ditulis Samuel. Saya kasih tipsnya untuk terapinya. Tadi kan saya jelasin kenapa kita bisa terganggu gangguan tidurnya kan? Tadi belum kesini. Ya. Nah, sekarang saya mau ngasih tips gimana caranya kita di rumah untuk kalau misalnya kita nggak bisa tidur. Suara saya putus-putus nggak, Mel? Tidak, Bu. Nah, kalau misalnya kita di rumah nggak bisa tidur, gimana sih caranya? Nah, yang pertama adalah dengan cara refleksi. Gambar refleksinya, Mai. Oke, mohon ditampilkan Mas Roji, gambar refleksinya. Gambar refleksi yang tadi materi. Saya udah gambar di tangan ya. Saya udah gambar di tangan nih. Nah, di sini ada gambar ya. Di gambar ini ada yang warna biru, ya, biru muda. Ini adalah bagian kepala dan hijau di ibu jari. Nah, ini bisa ditekan di titik tersebut, terus kemudian tarik ke bawah. Ditekan keras, kemudian tarik ke bawah. Tekan keras, tarik ke bawah. Ini semua di ujung-ujung jari yang sampai yang warna biru dan hijau tadi. Kemudian ada bagian tulisan itu ada eyes dan heart, jantung, ya. Nah, jadi kalau gangguan tidur ini juga dipengaruhi oleh organ mata dan organ jantung juga. Kalau stres itu dari pikiran adalah kepala. Makanya kenapa pijatnya itu ada di semua ujung-ujung jari. Ini adalah perwakilan refleksi dari kepala, juga mata. Ya, ini ditekan, tarik ke bawah, tekan, tarik ke bawah. Tadi ada yang bertanya masalah kalau sudah ada masalah lambung. Kalau misalnya sudah terjadi masalah lambung, bagaimana memperbaikinya? Ya balik lagi jam organ tadi boleh Bu di fotokopi. Oh, jam segini waktunya saya makan. Dirubah lifestyle Ibu. Diperbaiki lifestyle-nya, dirubah pola makannya, jam-jamnya diperbaiki, disesuaikan dengan organ itu bekerja. Gitu, ya. Saya jawab pertanyaannya, Mei. Nanti boleh di screenshot ibu-ibu yang gambar jam organ, jadi bisa merubah lifestyle-nya. Ya. Yang kedua, ini tadi cara pertama ya.
Kalau misalnya ibu-ibu sakit, dipejet-pejet gitu, ditarik, aduh sakit. Kalau orang yang punya masalah pasti sakit. Kalau yang tidak bermasalah dipencet apa, dia tidak akan sakit gitu. Tapi kalau misalnya organ itu bermasalah, ditekan begini sakit gitu ya. Jadi ini untuk yang masalah tidur dengan refleksi. Cara kedua saya pakai adalah terapi sujud. Boleh gambarin gambar sujud saya, Mei? Yang di tangan ada gambar kepala dan kaki juga organ. Oke. Nah, ya, Ibu. Sebelumnya, Mei, masih yang sebelumnya. Gambar yang ada. Ah, iya. Nah, Ibu, nah ini adalah cara kedua saya pakai cara sujok. Sujok ini adalah terapi dari Korea, banyak dikembangkan di India dan di Rusia. Nah, terapi ini juga mirip dengan refleksi gitu. Ibu boleh nih pakai biji-bijian, ya. Nah, ini yang mempengaruhi itu kan kepala ya. Ini ada kepala belakang yang ada rambutnya di ibu jari, sampai tulang belakangnya juga di ibu jari sederetan seperti itu. Kita bisa pakai kacang hijau. Di rumah ibu-ibu pasti suka kacang hijau, bikin kacang hijau kan? Ya. Jadi ini terapi sujud bisa diaplikasikan kepada pasien jika dia mengalami stroke gitu ya Bu? Ya kalau stroke beda lagi Mel. Jadi ini khusus untuk yang gangguan tidur aja. Kalau misalnya mau stroke berarti kan harus konsultasi tersendiri ya, dan perawatannya tersendiri lagi. Nanti mungkin di Alena akan ada terapi khusus untuk penanganan terapi sujok atau terapi yang dikombinasi dengan akupuntur dan segala macamnya. Untuk next ke depannya Alena akan punya new treatment baru lagi yang bisa menjadi yang menjadi peningkatan dari treatment dari Alena juga tidak hanya sebatas massage dan scrub saja gitu, karena namanya perawatan spa kita harus merubah lifestyle seseorang. Jadi kalau yang tadi sudah masalah lambung, berarti disesuaikan jam lambungnya, dirubah lifestyle-nya. Nah kalau kita sudah bisa merubah lifestyle seseorang menjadi lebih baik, itu sudah spa. Ya. Nah ini saya biji-bijian ya, kacang hijau. Nah, kacang hijau itu ada bagian putih-putih di tengahnya, ini sebagai sumber bijinya. Nah, ini yang ditempelkan ke bagian kepalanya, ya. Ke gambar selanjutnya, Mei. Nah, ini kepala ya. Ini kepala, ya. Ini tulang belakang. Nah, itu ada gambarnya ya, kepala dan tulang belakang. Ini bisa dipejet, bisa direfleksi, ditekan, ditarik ke bawah. Gambar selanjutnya, Mei. Ini saya pakai biji-bijian ya. Ditempel, biji titik-titiknya itu ditempel, yang tengah putihnya itu menghadap ke nempel ke bagian kulitnya ya, kulit kita. Nah, ini ditempel aja. Pakai selotip boleh. Ini seharian boleh sampai rasa ngantuk. Ini dari jadi sampai rasa kantuknya timbul. Dan biasanya ini saya dari tadi udah gambar ya. Jadi karena saya ini adalah untuk bagaimana cara menyelesaikan masalah kesulitan tidur. Jadi dari tadi saya udah ngantuk aja karena tangan saya udah saya gambar-gambar. Jadi ada tato di tangannya Bu ya. Ya, nah ini bisa sambil ditekan-tekan. Bisa sambil ditekan-tekan. Nggak ditekan-tekan juga, tapi ini biasanya kalau yang punya masalah stres, tegang karena aktivitas bekerja yang susah tidur, ini pasti sakit. Ini digini aja sakit banget. Tapi kalau yang tidak masalah, alhamdulillah saya nggak ada masalah dengan tidur, jadi ditekan-tekan gini ya nggak sakit. Ini bisa dilakukan di tangan kanan dan tangan kiri. Kalau untuk perempuan disarankan tangan kanan. Baik ya. Bu, pastinya nanti ini akan Melisa praktekkan nih Bu, karena Melisa juga punya insomnia yang berat banget. Sangat ya. Berat sekali. Ini cara kedua ya Mel. Baik. Ini cara kedua ya Beauties Alena. Nah cara ketiga masih sakit juga, ada tipe orang yang memang nggak suka sakit. Nah boleh di bagian yang tadi, yang kepala bulat ini, dikasih warna biru. Kasih spidol warna biru. Ini saya kasih warna biru ya. Oke,
warna biru, atau di ujung-ujung kepala ini dikasih warna biru. Gambar next-nya, Mel. Next, Mbak Astri. Jadi dari warna itu Nah, ada keunggulannya masing-masing, Ibu. Ada warna biru. Iya. Jadi kalau misalnya di Sujok, kalau misalnya kita di jamnya tidur, misalnya tadi kan saran saya tidur jam 9 sampai jam 4 pagi. Pada saat jam 9 nggak bisa tidur, nggak ada rasa ngantuk, nggak ada, pokoknya kayaknya kepala tuh mikir aja. Karena kalau orang yang sudah workaholic tuh jam segitu aja masih pengen apa ya besok ya, harus ngerjain apa, target apa, segala macam kayak gitu, nggak bisa tidur. Atau kadang-kadang ibu-ibu yang anaknya punya aktivitas banyak jadi ikut mikir, aduh ini besok masak apa di segala, malah nggak bisa tidur. Itu kasih aja biru nih, ditanya biru nih, jam 9. Udah kasih biru gini, ntar tidur. Wow, terima kasih Bu Wiwit atas pemaparannya. Nah ini tambah satu lagi, kalau masih nggak mempan, tambah lagi yang di sini. Ya, next gambarnya. Ini ada gambar hati, ya. Nah, ini juga dikasih biru. Oke. Nah, kalau kita masih aktif berarti ininya artinya adalah merah. Kenapa dikasih biru-biru? Itu artinya menenangkan, meng-cooling down. Jadi supaya semua organ ini adalah istirahat di jam segini. Jadi ini dikasih biru biar tidur. Wah, tidak terasa ya Bu Wiwit, sudah 30 menit nih kita berbincang-bincang. Terima kasih atas... Masih ada 2 loh sebenarnya. Oke. Oke, Bu Wiwit. Terima kasih atas pemaparan materi yang telah diberikan. Dan pastinya Beauties, semoga ini dapat bermanfaat untuk Beauties semuanya. Dan saya tadi maaf agak ada yang terlewat, ingin mengucapkan terima kasih kepada Beauty semua karena telah setia kepada kami dan telah menjadi atau selalu menjadi loyal customer-nya Alina House Beauty. Oke, Ibu Wiwit, untuk sesi ini kita sudah selesai. Mungkin sebelumnya nanti ada sesi foto-foto, ada doa yang disampaikan oleh Bu Wiwit untuk Alina ke depannya. Ya, semoga Alina tetap sukses, tetap selalu berinovasi, dan tetap menjadi pilihan buat para Alenas dan juga para muslimah khususnya. Amin. Terima kasih Bu Wiwit. Terima kasih. Oke, Mbak Nuri, silakan. Boleh dibuka. Terima kasih banyak Kak Melisa sudah membantu Nuri menjadi moderator untuk Ibu Wiwit Azmi yang sangat luar biasa materinya. Ibu Wiwit jangan kemana-mana dulu karena kita akan berfoto bersama. Baik, Kak Astri, bagaimana, sudah siap untuk foto bersamanya? Oke, Beauties. Tidak bosan, Nuri akan mengingatkan untuk get ready lagi karena kita akan selfie cantik. Sudah siap? Oke, 3, 2, 1. Cekrik. Oke, Ibu terima kasih banyak dan tadi materinya sangat luar biasa ya. Nuri juga nggak kebayang bahwa Nuri bisa melihat jam organ. Ternyata memang ada tuh orang-orang yang bilang bahwa wah jangan sampai zolim nih sama tubuhnya sendiri kayak gitu. Ternyata ini yang dimaksud dengan zolim sama diri sendiri adalah makan di waktu yang nggak tepat, jadi bikin Nuri yang badannya kurus kayak gini. Kan gitu ya Bu ya, orang kurus pengennya gemuk, orang gemuk pengennya kurus, namanya juga manusia ya Bu ya. Ternyata memang nggak tahu ilmunya. Setelah tahu ilmunya, oh oke, jam segini harus makan, jam segini harus tidur, harus pada proporsinya masing-masing. Betul ya? Baik. Sebelum kita melangkah ke acara selanjutnya, Nuri ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada seluruh narasumber yang sudah hadir pada hari ini, kepada seluruh sponsor yang sudah mendukung acara Alina House Anniversary yang ke-8 pada hari ini, yaitu PT Essensia Spa, PT L'Oreal, PT Muriatek, PT Macarizo, PT Bella Cosmetic, PT Primark atau Primart, PT Hoki, dan juga PT Workness. Terima kasih atas dukungannya. Dan Nuri juga ingatkan kepada seluruh beauties yang hadir pada hari ini, bagi yang ingin berpartisipasi dalam rangka merawat rambut santri di pesantren terpilih, bisa langsung berbelanja di Shopee
dari Alena ya. Langsung saja berbelanja produk Love Care, di mana produk Love Care ini memang sudah diskon tapi mendapatkan gift tambahan untuk beauties yang berbelanja hari ini. Jadi langsung aja go to the marketplace yaitu Shopee, langsung klik di kolom pencarian yaitu produk Alena, ALEENA, produk Alena. Kemudian langsung dipilih Love Care-nya dan nanti dari beauties yang berbelanja hari ini akan mendapatkan gift tambahan dari L'Oreal dan juga Macarizo. Nah, bagi yang order boleh langsung follow Shopee-nya Alena juga ya. Jangan lupa nih. Kemudian Nuri juga punya banyak banget giveaway hari ini buat beauties. Nah, dari tadi pasti banyak banget nih beauties yang sudah memperhatikan, mungkin sambil beraktivitas juga, tapi sambil mendengarkan juga. Namanya juga kita perempuan ya, beauties ya. Kita adalah makhluk paling multitasking di dunia. Pokoknya kita bisa ngelakuin apapun dalam satu waktu. Benar gak Bunda Yeti? Nah, untuk para beauties yang dari tadi sudah menyimak kegiatan di Alena House Beauty, Nuri punya beberapa pertanyaan nih. Dan akan diberikan giveaway yang sangat menarik dari Alena House Beauty, dari L'Oreal, dan juga dari Macarizo. Oke, yang pertama, kalau tadi sudah menyimak sesi Bunda Yeti dan juga Aditya Putri, pertanyaan pertama adalah, bersiap ya, bersiap di chat atau enggak kalau misalnya mau langsung raise hand di Zoom meeting-nya. Siapa nama bintang tamu yang diinterview oleh Bunda Yeti? Silahkan jawab di chat paling cepat. Pertanyaan adalah siapa nama bintang tamu yang diinterview oleh Bunda Yeti? Mbak Esti, wah Mbak Esti. Mbak Aulia, Ibu Wit belum. Kurang tepat Mbak Aulia. Yang diinterview sama Bunda Yeti. Kalau yang tadi Kak Melisa Tarigan. Kalau yang diinterview sama ini ya, sama Kak Melisa. Kalau sama Bunda Yeti siapa? Ada yang bisa jawab? Ada yang raise hand mungkin di sini? Oke, cuman Mbak Esti. Cuma Mbak Esti nih yang menjawab nih. Mbak Putri. Nama lengkapnya siapa nih Mbak Esti? Al Putri ini siapa nih? Aditya Putri. Alena House Pekanbaru. Nah, ini dia yang lebih tepat nih. Mbak Esti jangan khawatir karena tadi Mbak Esti sudah bertanya di sesi dengan Ibu Wiwit. Jadi Mbak Esti tetap mendapatkan giveaway dari Alena House Beauty. Selamat ya. Dan juga untuk Alena House Beauty Pekanbaru. Ini siapapun adminnya yang sudah menjawab dengan jawaban Aditya Putri, tepat sekali dan berhak mendapatkan giveaway dari Alena House Jakarta. Kalau mau di Pekanbaru, tetap berbagi hadiah. Seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya adalah, sudah dicatat ya admin ya, siapa yang mendapatkannya ya. Baik, pertanyaan selanjutnya adalah, terkait dengan materi dengan Ibu Wiwit dan juga Kak Melisa nih. Siapa yang bisa jawab? Jam berapakah waktu terbaik untuk detox dan terapi? Baik, silahkan dijawab. Beauty semua yang dari tadi sudah menyimak nih. Ada Mbak Nelly Sirikit yang menjawab dari pukul 1 sampai 5 sore. Gimana Ibu Wiwit? Apakah tepat jawabannya? Masih kurang tepat. Masih kurang tepat. Waduh, ada Mbak Esti lagi. Eksis banget, keren banget nih Mbak Esti nih. Jawabannya ini dari jam 3 sampai 5 sore. Gimana Bu Wiwit? Apakah sudah tepat? Oke, sudah tepat. Mbak Esti lagi nih, pokoknya diborong sama Mbak Esti ya. Oke, jawabannya adalah dari jam 3 sampai jam 5 adalah waktu yang terbaik untuk melakukan terapi dan juga detox. Yang terakhir dari pertanyaan kali ini, begitu yang udah jawab kata panitia nih, ini ya kalau bisa keep dulu pertanyaannya untuk diri sendiri. Nanti kita berikan kesempatan untuk teman-teman yang lain untuk menjawab ya. Baik, pertanyaan yang terakhir di sesinya Ibu Wiwit dan Kak Melisa. Tadi kan kita di layar sudah menyaksikan jam organ ya. Jam organ. Nah, jam organ di jam 12 itu fungsi organ tubuh yang mana sih beauties? Ada yang inget gak tadi jam organ yang di show sama Ibu Wiwit nih? Itu kan ada jam 12, ada jam 4. Nah, jam 12-nya apa sih? Wah, Mbak Nelly udah jawab tadi. Tapi jawabannya benar. Mungkin teman-teman yang lain, mungkin beauties yang lain
bisa langsung nyontek nih. Bisa langsung nyontek jawabannya nih. Oke, ada Mbak Gracia, jantung. Tepat sekali Mbak Gracia. Congratulations karena sudah mendapatkan hadiah giveaway dari Alena House Beauty. Betul ya Bu Wiwit ya, jantung ya? Berarti beauties hari ini yang hadir itu benar-benar memperhatikan apa saja materi yang disampaikan nih. Dan itu sangat bermanfaat. Terima kasih ya. Oke, setelah ini kita akan bergabung kembali karena beauties yang tadi sudah ada di ruangan break room bersama dengan Bidan Azani dan juga Bidan Tantrik sudah kembali lagi bergabung dengan kita di main hall kali ini. Nah, sebelum kita berlanjut ke acara selanjutnya, Nuri mau mengajak beauty semua untuk menyaksikan video protokol kesehatan yang diterapkan oleh Alena House Beauty. Silakan. Baik, itu tadi video tentang protokol kesehatan yang diterapkan oleh Alena House Beauty. Walaupun dalam keadaan pandemi, saat new normal seperti ini, Alena House Beauty tetap beroperasi karena Alena House Beauty menerapkan protokol-protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan juga oleh tim kesehatan dunia tentunya ya. Yang pertama, jika kita memang mau berinteraksi dengan orang-orang atau customer kita, tentunya kita akan mengutamakan APD atau alat perlindungan diri. Nah, kepada beauties yang tadi memperhatikan, coba nih ya, ada pertanyaan lagi. Siapa yang bisa jawab? Tadi di video prokesnya Alena, terapisnya Alena pakai hazmat warna apa sih? Coba siapa yang bisa jawab? Aduh, Mbak Ragil kurang tepat nih. Nah, Mbak Indah Sari Hastuti menjawab dengan warna pink. Betul sekali. Warna pink. Mbak Indah ya, boleh dicatat. Teman-teman panitia, Mbak Indah menjawab pertanyaan ini, pertanyaan yang tentang prokes. Kenapa, Pak? Oke, pink dan putih. Tapi yang lebih tepat adalah pink. Karena yang pertama banget tuh ya, yang kelihatan. Oke. Pertanyaan kedua, alat pelindung diri apa yang wajib kita gunakan saat new normal? Maksudnya alat pelindung itu, nah betul banget tuh jawabannya Mbak Gracia. Tapi karena Mbak Gracia sudah jawab, dan siapa lagi tadi yang sudah menjawab? Mbak Ragil ya, Mbak Ragil belum jawab tapi jawabannya tepat sekali. Masker, oke. Seru banget ya pertanyaannya nih. Banyak banget yang bisa jawab. Nur seneng banget karena teman-teman beauties hari ini sangat aktif dan berpartisipasi sangat antusias gitu loh di dalam acara 8th anniversary-nya Alena House Beauty ini. Baik, karena teman-teman dari break room tadi sudah bergabung, Nuri juga mau memberikan kesempatan kepada salah satu perwakilan mungkin dari kelasnya Bidan Azani ingin sharing bagaimana sih tadi kesan dan kesannya terlebih dahulu setelah mengikuti kelas bersama dengan Bidan Azani. Siapa kira-kira bisa raise hand di sini, beauties? Boleh dicek Kakak Astri? Siapa yang sudah raise hand mungkin mau memberikan ceritanya, sharingnya, karena tetap
Siapapun yang sharing, siapapun yang menjawab akan mendapatkan giveaway menarik dari Alena House Beauty. Ada Mbak Lia yang sudah raise hand. Silahkan di-unmute mikrofonnya dan di-turn on kameranya. Oh, oke Mbak. Oke. Assalamualaikum Mbak, maaf aku nggak pakai kerudung. Oh, it's okay. Kalau Ya emang gini, mau, ya nggak apa-apa. Iya Mbak, aku tadi selama mengikuti senamnya nggak pakai kerudung, jadinya aku mute sama aku nggak videonya aku matiin. Tapi aku ngikutin dan itu tuh gerakannya langsung kena di perut dan di kaki, Wow. ketat sih emang. Dan aku udah hampir udah melahirkan, Mbak, aku ikut yang postnatalnya kan. Jadi kayak aku pikir Iya. keren banget ya, itu bener-bener maksudnya bidannya tersertified, itu bener sih asli sih, karena gerakannya bagus. Terima kasih ya Alena House Beauty, maksudnya di ulang tahun yang ke-8 ini memberikan event-eventnya itu bagus-bagus gitu yang bermanfaat buat kita gitu. Terima kasih ya. Terima kasih banyak juga Mbak Lia. Ini tadi dari kelasnya Mbak Azani. Mbak Azani, ya. Memang terbukti bahwa Bidan Azani adalah narasumber kita yang memang sudah registered dan juga sudah certified. Maka dari itu sangat bermanfaat ya. Terima kasih sekali Mbak Lia atas sharingnya. Dan mungkin perwakilan dari kelasnya Mbak Tantri, dari Bidan Tantri, dari perwakilan dari kelasnya Bidan Tantri. Kira-kira siapa nih yang mau sharing? 2 partisipan sudah raise hand. Ada Mbak Indah Sari Hastuti dari kelas apa nih Mbak Indah? Bidan Rini. Oke, Bidan Rini. Silahkan Mbak Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau terima kasih buat Alena House sudah mengundang Bidan Rini untuk untuk sharing prenatal yoganya. Sebenarnya saya sedang tidak hamil gitu sebenarnya, cuman saya salah satu fansnya Bidan Rini karena untuk 2 kehamilan sebelumnya saya memang aktif prenatal yoga dengan Bidan Mila dan juga dengan Bidan Yesi. Jadi saya belum pernah kayak ketemu langsung atau berinteraksi langsung dengan gimana sih kalau Bidan Rini sedang memberikan kelas gitu, maksudnya memberikan prenatal yoga itu gimana berantakan. Dan ternyata kurang lebih sama, tapi sangat fun gitu, maksudnya Bidan Rini juga orangnya interaktif, talkative, dan juga membantu. Terima kasih buat Alena House. Tadi sampai berantakan jilbabnya dan sampai keringetan sih, maksudnya biarpun saya tidak hamil, tapi sangat mengikuti dan fun banget. Terima kasih banyak. Terima kasih juga Kak Indah atas testimonialnya, sangat menarik dan ini adalah feedback yang sangat positif untuk Alena dan bisa menjadi menjadi referensi kedepannya. Mungkin Alena akan membuat kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat untuk beauty semua. Walaupun sampai berantakan olahraganya, itu adalah pertanda bahwa beauty hari ini totalitas nih ya. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Bidan Azani Fitria dan juga Bidan Tantri atau Bidan Rini, juga kepada seluruh beauties yang hari ini berpartisipasi dalam kedua kelasnya. Baik, langsung saja kita akan berlanjut ke acara yang cukup ditunggu-tunggu karena hari ini kita juga punya kelas yang sangat menarik. Selain dalam menyambut bulan Ramadan, mungkin kelas ini bisa menjadi inspirasi beauty semua yang ingin membuka bisnis baru. Karena kelas ini bertemakan cooking class dengan judul cara membuat dessert box dan meramu herbal drink kekinian. Dan Nuri kali ini nggak sendirian, akan ditemenin sama Ibu Astrid Widianingrum. Beliau adalah CEO dari Hoki Group. Dan akan ditemani juga oleh Chef Hapsari yang akan mendemokan cara membuat dessert box dan juga herbal kekinian. Kepada Ibu Astrid Widianingrum, kami persilakan. Halo, tes. Cek ya, aman Bu. Ya. Oke, selamat pagi menjelang siang ya. Semangatnya harus pagi walaupun sudah menjelang siang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, salam kenal semua. Halo? Suaranya kedengaran Bu, aman. Oke.
Pertama-tama perkenalkan, nama saya Astri Widyaningrum sebagai owner Hoki Group. Apa sih Hoki itu? Hoki itu bergerak di bidang food and beverage. Kebetulan kami juga sebagai produsen abon, distributor berbagai produk untuk baking dan cooking. Oke. Kali ini saya akan berbagi pengalaman menyikapi bahan-bahan dari berbagai brand produk tersebut. Tentunya kita harus tahu apa produk yang akan kita sajikan kepada keluarga. Di sini saya tidak sendiri, ada Chef Sari. Chef Sari, halo. Halo, selamat pagi semuanya. Ya, oke. Kali ini kita akan menemukan 2 resep simpel dan tentunya sehat. Selama demo berlangsung, kita bisa sharing atau mengajukan pertanyaan melalui chat. Untuk pertanyaan yang menarik di akhir acara, akan mendapatkan gift khusus dari Hoki. Oke, nggak usah berlama lagi, kita langsung berkenalan langsung dengan Chef Sari. Halo, Chef Sari, silakan. Halo, selamat pagi semuanya. Untuk menu pertama, kita langsung saja ke menu ya. Kita akan membuat dessert box, yaitu tropical dessert box. Saya pakai orange. Ini pertama kita mau bikin base-nya. Base-nya ini biskuit gandum. Kita tambahkan dengan butter. Butternya cukup 1 sendok saja. Biskuit gandumnya bisa, kalau misalkan tidak selera dengan gandum ya, bisa diganti biskuit regal, butternya juga bisa diganti oleh margarin ya. Nah, ini saya hancurkan dulu ya. Nah, kalau di rumah nggak ada food processor, bisa dihancurkan dengan spatula, dan kita hancurkan sampai jadi bubuk seperti ini. Nah, ini masih ada yang kasar, jadi saya harus hancurkan lagi. Kita aduk-aduk sampai dia rata. Kali ini dessert box kita, apa namanya, Chef Sari? Nah, sampai teksturnya berpasir seperti ini ya. Untuk base-nya. Lalu kita akan membuat, kita simpan dulu, karena nanti setelah jadi bahan-bahannya dalam jam. Oke. Nah, kita bikin toppingnya coklat ganas. Ini itu 120 susu cair. Kita panaskan. Terus di sini ada 250 gram coklat putih dengan 1 sendok makan butter. Coklat putihnya jangan lupa dipotong-potong ya, karena memudahkan dilarutkan dengan susu cair tadi yang sudah dihangatkan. Ini kita tunggu hangat sebentar. Sampai dia sedikit mendidih ya, jangan terlalu panas juga, karena nanti akan pecah. Sampai mendidih sedikit aja. Ini udah keluar bubble-bubble-nya. Setelah mendidih, belum terlalu mendidih ya, kita bisa tuang ke sini. Tuang ke coklatnya. Lalu kita aduk rata.
Ini kita aduk sampai coklat putihnya larut ya ke dalam susu. Kita aduk sampai tidak ada gumpalan coklatnya. Sampai rasa lemon sedikit saja. Dan terakhir warna kuning. Kita aduk lagi. Nah, setelah semuanya larut, bisa kita simpan ya. Nanti akan kita susun semuanya. Mouse-nya ini saya menggunakan Ritz whipping topping base. Kenapa ini? Karena dia memiliki tekstur yang kokoh dan juga rasa yang kita mix dengan mixer dengan kecepatan 9. Jumlahnya whipping cream-nya 250. Tidak perlu ditambahkan air. Kita menggunakan kecepatannya sedang saja ya. Kita aduk sampai dia mengembang. Ini sudah cukup kaku ya, lalu kita bagi adonannya menjadi 2. Nah, sudah cukup kaku seperti ini ya. Kita bagi menjadi 2 ya. Yang ini akan saya isi dengan yogurt dan juga perisa lemon. Yogurtnya kita pakai, kalau suka rasa asam bisa 2 sendok makan. Saya pakai 2 sendok makan ya. Yogurt ini juga bagus ya untuk ibu hamil karena kan dia kayak akan kalsium ya. Terus kita tambahkan lemon juice.
dan warna kuning. Kita aduk rata ya. Setelah tercampur rata, kita masukkan ke dalam piping bag. Ini agar kita memudahkan untuk mensepuitkan ke dalam jarnya ya. Nah, ini yang adonan kuning, kita sisihkan dulu. Sekarang yang adonan putih. Jadi ada dua adonan ya, ada dua mousse. Yang pertama yang putih dan satunya lagi yang orange. Nanti semuanya akan kita susun di dalam jar. Tuh, tekstur dari Ritz ini sangat kokoh sekali ya. Jadi selain dia buat mousse, dia juga bisa buat topping ataupun bisa buat cover kue tart seperti itu. Kita susun di dalam jarnya. Ini selain bisa untuk ide usaha, bisa juga untuk hampers. Kita bikin hampers setelah melahirkan ya, buat kasih buat baby shower. Nah, kita padatkan ya. Kita padatkan, kita ratakan bisa dengan menggunakan sendok. Terus kemudian kita masukkan whipping cream yang putih tadi. Kita ratakan dulu. Kemudian tambahkan orange, jeruk mandarin ya. Sebagai isiannya. Lalu yogurt mousse-nya. Terakhir
whipping cream-nya lagi. Oke. Dan terakhir topping di atasnya coklat ganas. Coklat ganasnya sudah mulai dingin, bisa kita tuang ya. Kita siram coklat. Tambahkan orange sebagai pemanis. Ini dia. Ya. Ini untuk menu pertama. Boleh dilihat layarnya. Ini hasilnya ya. Nah, untuk selanjutnya, menu selanjutnya adalah susu jahe merah kekinian. Oke, lanjut ya. Wah, Chef Sari Nuri bergabung lagi nih. Terpesona melihat chefnya yang cantik membuat hidangan yang sangat cantik. Ini asik banget ya. Ternyata memang Iya, sesimpel itu. Simpel banget. Karena kita juga whipping cream ini sangat memudahkan kita ya. Karena kan dia teksturnya kokoh juga, terus rasanya juga kita nggak usah nambahin banyak bahan, dia udah manis. Ada yang misalkan kita ngaduknya terlalu kencang, dia bisa pecah. Tapi kalau ini enggak, dia teksturnya stabil terus. Oh, tapi kan ada tuh berbagai macam whipped cream tuh ya di minimarket yang mungkin kadang-kadang sediaannya bubuk. Apakah memang harus sediaan seperti itu atau kita bisa pakai yang bubuk juga gitu? Ya. Kalau lebih baik yang kayak gitu ya? Ya kalau yang bubuk sih dia lebih banyak kayak harus ditambahin air kayak gitu kan ya. Kalau ini kita tinggal tuang aja dan ini bisa disimpan di dalam freezer. Oh iya betul. Penyimpanannya juga lebih mudah ya dibanding dengan flash cream yang lainnya kan. Kalau di chiller mungkin udah dibuka seminggu kemudian cepat basi gitu kan. Iya. Tapi kalau ini dia stable aja ya kayak gitu ya. Dan kita bisa pakai kapan aja. Oke, lanjut nih ke herbal drink kekinian. Resep yang kedua itu susu jahe merah. Oke. Ini dari tadi Nuri nggak ikutan nyampur karena tadi kayaknya serius banget. Takutnya malah mengganggu. Jadi Nuri mempersilahkan beauties untuk memperhatikan chef. Nah, tapi kali ini dulu ya. Iya. Gula arennya. Ini ada air, 100 ml air ditambah dengan gula palem 100 gram. Kita aduk ya. Kita aduk sampai larut. Setelah larut, tambahkan cinnamon powder. Sedikit saja. Setelah dia mendidih, kita matikan. Nah, bisa langsung kita pindahkan ya. Sambil kita tunggu dia dingin, kita buat susu jahenya. Ini bahan-bahan susu jahenya.
250 susu jahe ditambah dengan 50 gram Ritz creamer. Saya pakai ini ya, Ritz creamer. Ditambah dengan 250 gram susu segar. Nah, ini kita tambahkan daun pandan dan juga jahe. Saya menggunakan jahe merah ya. Ada 4 ruas jahe merah. Kita aduk sampai larut, sampai tercium wanginya ya. Ini jahe sendiri juga memiliki manfaat ya untuk kesehatan karena dia bisa meningkatkan imun tubuh seperti itu ya. Kita tunggu sampai dia sedikit mendidih. Itu ada daun pandannya ya, Chef ya? Iya, ada daun pandannya, Mbak Nuri. Ini bisa menambah cita rasa. Harum, betul. Jadi saya sudah siapkan gelas dengan es batu. Oke, kita buatnya dingin apa Ya, gimana nih? kita bikinnya dingin. Oh, oke. Dari tadi yang dibayangin, oh susu jahe itu ya udah pasti hangat gitu kan, apalagi hujan-hujan begini, Ya, cuaca kalau mendukung. kita jajan kopi, ada yang namanya kopi biskuit regal ya. Iya, ya. Nah, yang pakai ram gitu ya. Kita bikin yang versi tradisionalnya ini. Oh, oke. Menarik nih. Bisa jadi ide jualan banget nih. Sehat Iya. tapi tetap kekinian ya. Ya, benar banget. Ini kenapa saya tambahkan creamer ya? Karena biar menambah gurih rasa dari susu jahenya. Jadi kan kalau susu aja kan sudah biasa ya, tapi dengan tambahan creamer lebih kental, lebih gurih. Kalau misalnya nih Kak, dari misalnya nih, kita nggak punya daun pandan, atau yang punya daun pandan tuh tetangga, tapi mau minta tuh kadang nggak enak gitu Kak. Nah, kita ganti pakai vanili bubuk gitu gimana tuh Kak? Bisa. Kita ganti dengan perisa vanila ya. Oh, bisa ya Chef ya? Oke, Kak Chef kita nih. Bisa loh jadi beauties. Nggak perlu nih ngetok-ngetok ke tetangga untuk minta pandan, apalagi ngambil inisiatif sendiri tuh nggak perlu ya. Waduh, udah kita tambahkan, kita masukkan gula arennya sesuai selera ya ini. Ini tuh ceritanya konsepnya kayak kopi gula aren, tapi kali ini dengan minuman herbal, betul ya, Chef ya? Oh, oke. Karena kan kalau ibu hamil, katanya nggak boleh ya minum kopi ya. Kayaknya sih iya sih. Kita tuang di sini. Cantik banget ini si Chef. Tambahkan lotus biskuitnya. Jadi makin kuat. Lotus biskuit ini rasanya cinnamon bukan sih, betul ya? Nah, jadi double cinnamon kan, karena kan kita tadi udah nambahin cinnamon di dalam gulanya, terus di dalam susunya. Nah, sekarang ditambah di sini. Aduh, mantep banget nih. Aduh, ini enak banget sih, udah sehat, kekinian ya. Wih, ini dia beauties. Dessert box dan juga herbal rempah kekinian. Ini setelah ini kita akan share resep-resepnya ya. Jangan khawatir beauties. Kalau tadi ketinggalan dalam mencatat resepnya, nanti kita akan share setelah sesi ini resep dari orange yogurt dan juga herbal kekiniannya. Ada lagi yang mau ditambahkan, Chef Hapsari? Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Iya, untuk beauties yang ingin bertanya, nantinya kita punya giveaway. Hari ini pokoknya banjir giveaway banget deh beauties ya. Hari ini kita akan memberikan giveaway, di mana giveaway ini disponsori oleh Hoki. Ada Ibu Astri tadi yang sudah memberikan sambutan sebagai CEO dari Hoki dan ternyata mau bagi-bagi giveaway lagi nih. Nah, mungkin tadi ada beberapa beauties yang sudah menjawab, kali ini kayaknya nggak apa-apa ya nanya lagi ya. Jadi giveaway-nya banyak tuh, dari Alena dapat, dari L'Oreal dapat, Makarizo, Hoki lagi sekarang. Wah, Hoki banget deh ya. Oke, dipersilakan ada Mbak Indah Sari lagi. Masya Allah. Kita persilakan Mbak Indah Sari, silakan jika ingin bertanya ya.
Halo Mbak Indah? Iya Mbak. Ya, sudah raise hand untuk bertanya apa gimana? Apa Ini dari kayak tadi? raise hand yang tadi deh, nggak Oh, hilang. yang tadi. Oke, aku lower dulu ya. Oh iya, lower hand ya, belum saya coba. It's okay. Maaf Mbak. It's okay, nggak apa-apa Mbak. Nggak masalah banget. Kalau mau nanya lagi juga boleh. Iya. Mungkin ada teman-teman yang mau nanya lagi nih? Siapa kira-kira yang mau bertanya terkait dengan orange yogurt dan juga minuman kekinian nih? Oke. Lia, ada Mbak Lia di sini? Iya Mbak, ini aku. Mbak, Ya. aku mau tanya dong, Mbak Nuri mungkin tolong tanyain ke itu apa resepnya. Kalau misalnya untuk yang apa punten Mbak, diabetes gitu, resepnya apa, ada apa namanya penggantinya nggak dari segi bahan-bahannya, apa yang harus ada yang dikurangin atau ada bahan penggantinya nggak supaya bisa tetap nikmatin gitu buat cemilan Mbak gitu, bikin dessert box-nya. Silahkan Chef Hapsari. Pertanyaannya tadi, dari resep-resep ini, nanti kan kita akan share nih resepnya kepada para beauties. Ada nggak sih kira-kira bahan yang memang mungkin beresiko jika dikonsumsi sama penderita diabetes? Kira-kira apa nih yang harus diganti atau mungkin ada alternatifnya seperti itu? Kalau tipsnya saya nambah Astrid nih, aman. Oke, tadi untuk dessert box ya menunya ya. Ya, untuk dessert box-nya Mbak Nuri. Oke. Ya. Oke, jadi saya bantu jawab untuk tentang produknya ya, gitu. Misal di situ ada biskuit ya, Chef Nuri ya. Chef Sari. Ketika di situ ada misalkan biskuit yang mengandung gula, itu bisa diganti dengan tepung almond. Nah, almond itu kan, jadi ada tuh namanya tepung almond. Nah, di situ bisa juga sebagai pengganti tepung. Nanti di oven di oven aja sebentar tuh, biasanya ada di toko bahan kue almond bubuk, tersedia juga di Hoki. Nah, setelah itu prosesnya sama sih. Jadi intinya itu dia menggantikan tepung atau si biskuit tadi. Teksturnya juga nanti akan kokoh karena masukin aja ke kulkas dulu atau freezer, betul ya Chef ya, Chef Sari ya. Begitu. Jadi boleh untuk biskuit misalkan di situ ada kandungan gula, itu boleh diganti dengan almond bubuk. Untuk whipnya nggak masalah untuk penderita diabetes jika ada untuk gula ya, dia less sugar, dia memang plain, dia tidak ada gula. Makanya kenapa disarankan untuk pakai whip topping base itu, karena ada beberapa whip yang kandungannya tinggi glukosa ya, itu sih, jadi aman untuk dikonsumsi penderita diabetes. Oh baik, berarti di biskuitnya yang ya bisa ketika ada misalkan kandungan glukosanya, nah itu bisa diganti dengan namanya tepung almond. Baik, seperti itu Mbak Lia. Gimana Mbak Lia? Jawabannya sudah cukup memuaskan ya dari Mbak Astri ya? Waduh, mantap sekali. Mbak Astri, terima kasih. Mbak Nuri, makasih sudah menjembatani pertanyaan saya. Terima kasih. Harus dicoba kayaknya nih Mbak. Harus. Mbak Lia mendapatkan giveaway nih dari Hoki, betul ya Mbak Astri? Betul ya, catat ya, kita catat ya. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Astri, terima kasih Mbak Astri. Sama-sama. Oke, next pertanyaan nih buat para beauties yang mungkin dari tadi udah gemes banget pengen nanya nih dan pengen dapat juga nih giveaway dari Hoki. Boleh, kami masih membuka sesi pertanyaan untuk beauties pada kali ini. Oke, kayaknya sampai rumah juga Nuri mau nih nyoba bikin rempah kekiniannya karena eksekusinya tuh keren gitu loh, kayak kopi kekinian tapi ternyata pas diminum surprise, it's herb gitu loh, jadi keren banget. Gimana nih kira-kira beauties, ada yang ingin bertanya mungkin dari teman-teman Alena juga mau nanya, boleh banget. Yang Alena yang bukan di Jakarta mungkin ya, ada Alena Pekanbaru, mungkin mau bertanya? Kayaknya cukup nih ya. Mau nanya nih dari Mbak Ragil nih. Mbak Nuri, saya mau nanya, kalau whipped creamnya diganti susu sama keju aja gimana? Nah, gimana tuh, Chef?
dia nggak akan naik ya kalau susu dan keju aja. Oh Karena gitu. harus menggunakan whipping cream. Tetap harus pakai whipped cream untuk biar volumenya itu ya. Ya, teksturnya susu dengan whipping cream itu berbeda. Oke. Tidak bisa dikocok ya tepatnya ya, Chef Tidak Nuri. bisa Jadi dia tidak akan kembang. Oh baik. Seperti itu Mbak Ragil. Jadi Ada tambahan tuh. Berarti memang whipped cream yang benar-benar kaku ya, Chef. Iya. Sebenarnya mungkin bisa ya untuk kadang-kadang ini kendalanya karena ini produk harus keep cooler. Bisa sih bubuk, cuman memang hasilnya tidak sekokoh yang produk dairy atau non dairy gitu. Oh baik. Bisa sih diakalin pakai apa? Nah betul tuh, mungkin di daerah Pekanbaru ya belum ada. Oke, belum ada merek. Oke, boleh pakai bubuk, bisa untuk beli misalkan beli di online gitu kan, pakai whip bubuk. Komposisinya mungkin menggunakan susu cair atau lebih tepatnya air es ya. Bisa dengan masalah ya kalau untuk air es. oke, air es. Seperti itu Mbak Ragil, mungkin nanti di Pekanbaru sepertinya bisa dicari ya, Pekanbaru bisa dikirim nih whipped cream bubuknya ya. Nanti akan Wah. dikirim dari Hauki ya. Congratulations, selamat nih Mbak Ragil mendapatkan whipped cream. Gara-gara nanya whipped cream dapat rezeki deh hari ini dikirimin whipped cream ke Pekanbaru. Terima kasih juga Ibu Astri yang sudah menjadi sponsor dan juga mendukung acara Alena Host pada hari ini. Dan juga kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Chef Hapsari Kafitri atas waktunya dan juga ilmunya yang sangat bermanfaat untuk kita menyiapkan diri menyambut Ramadan dan juga ide berbisnis di zaman pandemi seperti ini. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Baik, itu tadi Beauties, acara cooking class yang sangat menarik dan simple sebagai ibu-ibu atau bunda yang bekerja, mungkin nggak punya banyak waktu buat masak, seperti itu ya. Tapi pengen menyajikan sesuatu yang spesial untuk keluarga, ini bisa menjadi pilihan juga nih untuk para beauties yang mungkin bekerja dan belum punya waktu untuk masak banyak di dapur, seperti itu ya. Kita sudah hampir memasuki waktu di mana kita harus closing, tapi sebelum closing, Nuri punya banyak banget pengumuman untuk para beauties yang masih hadir di sini ya. Yang pertama adalah Alena House Beauty memiliki paket prewedding, di mana paket prewedding ini kami tawarkan untuk bekerja sama atau menjalin partnership bagi beauties yang mungkin memiliki bisnis wedding organizer, kemudian agensi untuk keperluan pribadi, atau mungkin di sini di antara beauties ada yang aktif sebagai makeup artist atau MUA ya. Di zaman pandemi seperti ini lagi banyak banget nih yang menikah, mungkin bisa nih dihubungi langsung atau menghubungi marketing kami langsung berpartnership dengan paket preweddingnya Alena House Beauty. Nah, paket prewedding itu apa aja sih? Paket preweddingnya ini kita biasa menyebut dengan ABC. ABC itu adalah Aurel, Bilqis, dan juga Cleopatra. Setelah ini akan kita share, tapi sebelum kita nge-share paket-paket dari Alena House Beauty, nanti juga Nuri akan nge-share resep yang tadi dipersembahkan atau dipraktekkan, didemokan oleh Chef Sari, seperti itu. Kita sambil menunggu operator sedang ngulik nih. Nah, ini dia. Ini dia paket dari Alena House Beauty, yaitu paket pre-wedding bride spa package. Dari 1 juta, harganya cuma jadi 800.000. 300 menit treatmentnya, dan ini adalah salah satu paket yang bisa dijadikan partner atau dikerjasamakan dengan wedding organizer, agensi, keperluan pribadi, ataupun makeup artist. Seperti itu. Kemudian ada lagi paket Cleopatra, jadi dari A, B, C, tadi B duluan, C, jadi biasanya A dong ya, nggak apa-apa. Ya tadi Bride Spa Package, kemudian ada Cleopatra Spa Package dari 3,5 juta, sekarang menjadi hanya 3,1 juta, 360 menit treatment, dan transaksinya hari ini ya, beauties ya, seperti itu. Kemudian ada lagi Bilqis Spa Package. Dari harga awal yaitu 2,7,5 juta menjadi 2,4 juta.
treatmentnya berlangsung selama 360 menit. Untuk transaksi hari ini mendapatkan harga spesial di hari ini juga ya. Bisa digabungkan dengan partnership tadi. Cleopatra, Bilqis, Auriel. Boleh Mas operator di show yang paket Auriel ya. Ini paket Cleopatra, spa package yang tadi sudah di mention, 3,5 juta menjadi 3,1 juta. Oke, ada Mbak Lia nih. Maaf Mbak, kepencet Mbak, punten. Oh iya, nggak apa-apa, nggak masalah Mbak. Bentar. Sambil kita menunggu juga resep yang tadi di-share didemokan oleh Chef Sari. Seperti itu. Oke. Gimana, Mas Operator? Sudah bisa di-show Auriel paket? Auriel Spa Package. Oke, sambil kita menunggu ya. Oke. Nah, selain itu nanti setelah sesi ini akan ada Ibu Ria. Beliau adalah mitra dari Alena House Beauty Home Spa, outlet Depok yang akan menjelaskan tentang paket-paket yang ada di Alena House. Salah satunya adalah paket Etno Betawi ini. Etno Betawi ini apa sih? Nanti Ibu Ria akan membantu kita untuk penjelasan dari paket-paket Alena House yang terdapat diskon ya hari ini ya. Baik, boleh Mas Operator di show juga resep yang hari ini didemokan oleh Chef. Oke, masih dalam proses ya. Nah, khusus untuk hari ini, tambahannya itu selain harganya sudah diskon, Alena House Beauty memberikan diskon spesial lagi nih. Setelah diskon nih, seperti Bilqis Spa Package nih ya contohnya. Dari 2,75 juta menjadi 2,4 juta, masih ada diskon lagi 10% loh. Apalagi buat beauties yang mungkin ingin melaksanakan wedding gitu kan untuk keperluan pribadi, kemudian punya usaha wedding organizer, agensi, makeup artist, dan ingin melaksanakan atau menjalin partnership dengan Alena House Beauty, mendapatkan harga spesial yaitu diskon 10% pada hari ini, seperti itu. Kemudian, hari ini juga kita, nah ini dia resepnya ya, beauties ya, bisa dicatat, bisa di screenshot. Kalau di screenshot kayaknya Nuri juga harus prepare nih ya. Boleh di screenshot, nanti bagian Nurinya dipotong aja. Pastinya ya. Tadi untuk jahe, untuk herbal drink kekiniannya, susu jahe merah sudah ditulis di situ, ada fresh milk, jahe merah, gula aren, kayu manis bubuk, kayu manis utuh, daun pandan, es batu, dan juga biscoff. Kemudian untuk orange yogurtnya, ada dessert box bening 2 pieces, bahan untuk mouse, whipped cream cair, whipped creamnya nggak usah bingung, langsung aja beli di Hoki. Dan selamat kepada para pemenang giveaway yang mendapatkan hadiah dari Hoki hari ini ya. Kemudian ada plain yogurt perisa orange berwarna orange zest, orange ganache, white choco butter fresh cream perisa orange berwarna orange. Bahan untuk base-nya biskuit gandum dan juga butter. Itu tadi ya, beauties ya, bisa di screenshot langsung. Ini resep yang sudah didemokan oleh Chef Sari. Wah, terima kasih loh, ini Mas operator kita yang sangat canggih, Mas Fauzi di balik sana yang sudah memberikan tampilan yang sangat mendukung ya untuk acara 8th anniversary dari Alena House Beauty pada hari ini. Silahkan beauties di screenshot dulu. Kami masih memberikan kesempatan untuk para beauties yang ingin men-screenshot. Persilahkan untuk
memotret resep tersebut. Kayaknya udah nih, cukup Mas Fauzi, terima kasih Mas Operator. Nah, announcement selanjutnya adalah mengenai workness. Tadi Nuri sudah janji ya mau menjelaskan tentang workness. Apa sih workness itu gitu? Dan workness ini akan memberikan giveaway juga hari ini. Pokoknya kita banjir giveaway beauties. Kita banyak banget sponsornya, alhamdulillah ya. Dan salah satunya adalah dari workness. Workness ini adalah private space, di mana private space ini bisa digunakan untuk work, play, learn, activity, dining, dan juga event. Nah, jangan khawatir karena ternyata workness ini juga menerapkan protokol kesehatan, dan mereka juga mention nih bahwa workness strict COVID-19 protocol. Gitu deh, beauties. Ini dia voucher yang diberikan oleh workness, yaitu voucher 2 adult dan 1 kid pass private book at Workness. Workness is a private sanctuary for parents, women, and kids, terletak di Mega Kuningan area, providing kebutuhan family from A until Z. Workness sifatnya comfortable space, jadi bisa untuk occasion macam-macam, dari mulai kerja sama anak, playground, kids activity, birthday, dan lain-lainnya. Workness since pandemic only runs on private book basis. Jadi kita nggak ada campur booking atau campur cluster sama sekali. Jadi beauties nggak usah khawatir kalau memang ingin melaksanakan acara, ingin punya acara bersama anak-anak khususnya yang memang kita usahakan untuk menjaga jarak dari banyak orang. Workness memberikan fasilitas yaitu tidak mencampur kegiatan dengan kegiatan-kegiatan lainnya. Jadi ketika booking otomatis sudah include 180 orang gitu ya, privately. Bolehnya 180 orang aja. Per hari hanya 2 slot, dan before dan juga after penggunaan itu pasti dilakukan desinfektan seperti itu ya. Kemudian untuk proses pembersihannya, cleaningnya juga digunakan Rainbow Machine RX dengan HEPA filter yang dapat menangkap partikel up to 0,03 milimikron. Desinfektan selain dari alat desinfektan umumnya, juga dengan UV dengan kapasitas 200 meter persegi, seperti itu ya. Jadi memang HEPA filter ini penting banget di zaman pandemi seperti ini, dan banyak nih beberapa pesawat yang menggunakan fasilitas HEPA filter ini, dan ternyata Workness sudah menggunakan fasilitas HEPA filter ini, dan insya Allah nih bakalan aman banget kalau kita pakai Workness untuk acara kita, seperti itu ya. Jadi HEPA filter ini adalah UV sekelas 5-star hotel punya loh, beauties. Kemudian staff dari Workness ini memang jumlahnya juga dijaga. Areanya terpisah dari customer, dan kalau misalnya kita butuh staffnya, itu kita tinggal pencet bel aja. Jadi benar-benar menjaga jarak 2 meter tuh diaplikasikan atau diimplementasikan. Kemudian staffnya juga melaksanakan antigen swab setiap 2 minggu. AC-nya juga tidak sentral, jadi jendela-jendela yang ada di Workness itu pasti dibuka setiap hari untuk menjaga sirkulasi udara tetap berputar dengan baik. Di samping itu air purifier-nya dan diffuser-nya itu yang living, yang beroperasi. Jadi digunakan produk yang living, seperti itu ya. CEO dari Workness ini adalah Ibu Harindi Agrandista. Beliau adalah ibu dari toddler usia 3,5 tahun dan juga baby usia 8 bulan dan sedang mengandung gitu ya. Partner dari Ibu Harindi ini adalah co-founder Workness bersama dengan ibunda beliau, seperti itu. Workness is like our second home, so we won't compromise any safety, seperti itu ya. Jadi untuk beauties yang mungkin udah berencana punya acara atau occasion spesial yang khususnya mengundang banyak anak-anak, bisa langsung menghubungi timnya Workness. Gimana caranya? Langsung aja chat di sini
Kak, aku butuh nih fasilitas dari Worknest, nanti bisa langsung dihubungi sama Worknest. Seperti itu. Itu tadi sharing atau announcement tentang Worknest ya, Beauties ya. Dan jangan lupa juga untuk partnership kayak pre-wedding, wedding organizer, agensi, pribadi, MUA, silakan menghubungi marketing Alena Host. Bagi yang berada lokal hari ini di Shopee akan mendapatkan produk tambahan dari L'Oreal dan juga Macarizo, langsung aja mention atau komen di Shopee-nya Alena House Beauty ya. Nah, setelah ini akan ada Ibu Lia yang menjelaskan tentang paket-paket dari Alena House Beauty yang memiliki harga-harga diskon tertentu di momennya anniversary kali ini. Bagaimana Ibu Lia, sudah siap? Ibu Ria? Bagaimana Ibu Ria? Apakah sudah siap untuk menyampaikan tentang paket-paket Alena House Beauty? Belum gabung. Bagaimana Pak Heru? Enggak ada, enggak gabung sih, Pak. Dimatiin dulu. Itu. Tapi belum ada, enggak aktif. Jadi Ibu Ria belum hadir ya? Ibu Ria? Oke, sayang sekali ternyata hari ini Ibu Ria masih kita tunggu kehadirannya dalam acara 8th Anniversary of Alena House Beauty untuk menyampaikan paket-paket spesial nih. Selain paket ABC tadi, paket yang bisa partnership sama wedding organizer tadi, ternyata Alena House Beauty juga memberikan paket-paket spesial di anniversary kali ini. Dan yang akan menjelaskan tadinya Ibu Ria nih, Beauties, tapi Ibu Rianya masih dalam proses. Oh, oke. Ternyata Ibu Ria tidak bisa hadir kali ini, sayang sekali. Tapi Ibu Ria hanya akan memberikan sedikit gambaran bahwa Etno Betawi Package, Etno Java Package, dan juga Etno Batak Package hari ini ada diskon loh Beauties. Nah, bagi Beauties yang masih stay tune di sini, bisa langsung cek Instagramnya Alena House Beauty, langsung cek juga Etno Batak Package itu isinya apa aja sih gitu ya. Nah, kalau misalnya transaksi hari ini, itu nanti akan mendapatkan diskon spesial, yaitu Etno Batak Package dari 1.070.000 menjadi hanya 900.000. Ini dia. Nah, Etno Betawi Package dari 696.000 menjadi hanya 650.000. Kemudian Etno Java Package dari 445.000 hanya menjadi 415.000. Wow, hemat banget ya. Dan yang terakhir ada Etno Batak Package. Oke, kita tunggu nih ya, tampilan Etno Batak Package. Itu dari 1.070.000 menjadi 900.000 saja loh Beauties. Nah, itu tadi ada Bunda Yeti sebagai modelnya nih. Oke. Sudah bisa ditampilkan Etno Batak? Ini dia, Etno Batak Package. Dari 1.070.000 menjadi hanya 900.000. Hemat banget nih Beauties ya. Oke, itu tadi announcement dari seluruh sponsor dan juga paket-paket Alena House Beauty. Dan akhirnya kita sampai di penghujung acara dari anniversary ke-8 tahun Alena House Beauty. Nuri mengucapkan terima kasih, sekali lagi terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada seluruh pihak yang telah mendukung acara pada hari ini. Dan tentunya Nuri juga mengucapkan terima kasih kepada para sponsor yang sudah mendukung acara kita pada hari ini. Sekali lagi Nuri mention kepada PT Essentia Spa, PT L'Oreal, PT Muriatek, PT Macarizo, PT Bella Cosmetic, PT Primark, PT Hauki, PT Worknest, dan juga kepada para narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Ustazah Izzatur Rifdah, kepada Bidan Azani Fitria, Bidan Tantri, kepada Mbak Natasha Rizky, Mbak Datnik Nagina, loyal customer yang sudah memberikan memberikan testimonial tadi. Juga terima kasih kepada Mbak Aditya Putri selaku narasumber kita dan juga bintang tamu kita, kepada para moderator, dan juga kepada para seluruh Alena House Beauty
kru yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan hari ini, juga tentunya kepada partisipan atau kepada seluruh peserta beauties yang mengikuti acara hari ini. Terima kasih banyak. Sekali lagi, saya sendiri Nuri Kanis mohon maaf atas segala kesalahan dalam berucap dan bersikap. Sebaiknya kita tutup acara hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari kami. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.